Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin wal hadirat jamaah Kiaimu HKT Ranting Cabang Bogor Timur yang berbahagia dan dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu berjumpa di majelis Kiaimu ini yang sempat off sebentar karena bulan Ramadan, dan ini sudah masuk pekan terakhir di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah untuk berada di majelis Kiaimu ini sampai ajal menyebut kita. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, malam hari ini kita masuk pada kitab berikutnya setelah kemarin kitab iman di dalam HKT sudah kita selesaikan kajiannya atau tadarusnya. Nah, malam hari ini kita masuk di kitab Toharoh. Sudah lama sekali, 15 tahun yang lalu ada kitab Toharoh ini kita kaji, sehingga pada malam hari ini kita mungkin mengulang dulu sudah lama itu pernah kita kaji. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu tidak menjadi bosan. Boleh tadi bahas kitab Toharoh ini. Kalau seingat saya 15 tahun yang lalu itu kita bahas kitab Toharoh. Nah, landasan yang bisa kita gunakan untuk membahas tentang Toharoh sebelum nanti masuk ke kitab HKT, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Ini diambil sebagian dari ayat itu. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Hingga dengan landasan ayat ini kita bisa memahami bahwa Toharoh atau bersuci itu merupakan salah satu modal agar kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asari, dia bercerita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Yang populer di kita ketika dulu kita kecil, SD atau TK, nah itu sering dibeli ungkapan kalimat bijak
yang mungkin memang secara lughawiyahnya semakna dengan ini, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu bukan hadis. Yang hadis itu yang ini. Ya, jadi an-nadhafatu minal iman. Cuma memang nanti kata toharo itu secara lughawiyah memang bermakna an-nadhafah. Ya, jadi toharo itu artinya an-nadhafah, makanya kemudian karena toharo itu artinya an-nadhafah, ya podo baik. Ini menurutnya hadis ini disebut at-tawudu di dalam ungkapan kata bijak menggunakan kata an-nadhafah. Nah, dianggap sama. Ya, karena maknanya tadi sama. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, dia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min bulul. Jadi bapak-bapak, hadis ini ya, menjadi menarik kalau kita perhatikan di bagian yang terakhir ini. Di bagian awal jelas ya, Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. So ada orang mau sholat jenazah itu nggak wudhu. Ketika saya ingatkan, sudah wudhu belum? Belum pakai wudhu itu, rasanya. Masa sholat jenazah kok nggak pakai wudhu, jadinya. Dan ini ternyata kalau kita perhatikan di masyarakat banyak sholat jenazah itu tidak pakai wudhu. Ya, awalnya dia nggak mau sholat, tapi karena terus dihubungkan bagi yang mau sholat jenazah, ini ada yang memimpin ikut, nah lupa dia nggak wudhu. Ya, padahal tadi kan niatnya sudah nggak sholat, karena ada yang memimpin terus akhirnya ini sholat, tapi dia nggak wudhu dulu. Kalau itu ditanya, siapa yang nggak wudhu? Nanti pertanyaan itu mesti dijawabkan pakai wudhu dong. Jadi ini ternyata ada yang begitu, makanya Rasulullah mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima sholat seseorang, apakah itu sholat fardu, sholat sunnah apapun, dan juga sholat jenazah, tanpa bertoharo, tanpa bersuci. Di bersuci ini di pondok, wudhunya di pondok. Orang yang dulu sholat jenazah wudhu di bedoin. Nah yang kedua, wala sodakotan minhul. Allah juga tidak akan menerima sodako, infak sebesar apapun, termasuk zakat sebesar apapun. Ya, jumlah infak sodakonya itu bila harta yang digunakan untuk infak itu hasil dari gulul, hasil dari mencuri. Kalau asbabul wurudnya hadis ini, di situ ada seorang sahabat yang dia itu menjadi tentara, menjadi pasukan setelah perang. Nah, kemudian dapat harta rampasan perang banyak. Nah, tanpa izin kepada Rasulullah, dia ngambil ya sebagian dari harta rampasan perang itu, ya satu benda yang berharga, didelenge, terus dibawa pulang. Itu namanya mencuri, meskipun dia itu berperang dapat harta rampasan perang, tapi dia ya kalau dalam bahasa Surabaya sana itu istilahnya ngetep. Ini apa bahasa ini? Undang. Jadi ngambil ya, masuk ke warung, ngambil satu barang tidak diketahui penjualnya, masukkan saku, nah, terus pulang. Ya beli yang lain, tapi ada yang dimasukkan di satu tanpa diketahui oleh penjualnya. Ini orang itu lagi ini paling ya mungkin apa itu permen atau yang makanan kecil, makanan ringan. Ini korupsi. Nah itu gede banget. Kadang-kadang korupsi kok 5.000, 10.000.
korupsi itu di paling nggak jutaan, ya sampai miliaran bahkan triliunan. Nah, meskipun dapat data dari korupsi banyak banget tadi itu terus disodakokan, kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima sodakohnya. Digunakan untuk bayar zakat, maka zakatnya pun oleh Allah tidak akan diterima meskipun 1 miliar. Nah, ini kan ya sering saya singgung gitu ya. Ada orang, kenapa sih di Indonesia itu kok korupsi itu susah sekali dihilangkan, dan kenapa yang korupsi itu kok orang-orang yang paham agama? Karena di Indonesia itu katanya berkembang teologi korupsi. Teologi korupsi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, orang kalau berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali, seperti pohon yang akarnya memanjang, ya. Jadi daunnya lebat, buahnya ini, sehingga dilipat gandakan sampai 700 kali kalau berbuat kebaikan, sedekah gitu. Tapi kalau berbuat kemaksiatan itu misluha, balasannya hanya sama dengan kejahatan yang tadi, cuma satu dosa. Jadi orang berbuat dosa sekali, balasannya 1 dosa. Tapi kalau tadi bersedekah berbuat kebaikan, balasannya 700 kali. Nah, terus korupsi itu lah dosa, dibalas 1. Korupsi ini 100 miliar, 1 miliar dia infakkan, dikalikan 700, oh turun 100 miliar, misalnya 100, dia infak dilipat gandakan 700 kali, dan itu 700 miliar, pahalanya 700 miliar. Nah itu turun. Jadi ternyata katanya orang korupsi kalau disodakokan itu bisa turah-turah pahalanya. Jadi nanti dosanya korupsi itu hilang, ditelan pahala infaknya. Itu disebut teologi korupsi. Jadi korupsi itu ternyata ada ajarannya Quran tadi itu katanya. Makanya di Indonesia korupsi ini menjatuh terus karena pahamnya begitu. Pokoknya Kementerian Agama katanya juga subur korupsi ini. Ya, padahal orang-orang paham tentang agama. Nah, Bapak Ibu, itu tadi dasar bertoharo itu sesuatu yang sangat penting. Nah, apa toharo itu? Ya, tadi saya katakan toharo secara lughawiyah, secara bahasa itu artinya an-nadhafah. An-nadhafah itu artinya suci atau bersih. Jadi arti kata tersebut, maka toharo dipahami sebagai perbuatan membersihkan diri dari kotoran, najis, dan hadas. Nah, ini secara bahasa. Sementara kalau dari segi istilah, ya terminologisnya, maka toharo itu adalah rofu hadasin, au izalati najasin, au mafi ma'nahuma, au ala surati, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang semisal dengannya atau yang sebentuk dengan keduanya, yaitu hadas ataupun najis, sebagai syarat untuk menunaikan ibadah sholat atau ibadah lain yang memang disyariatkan dalam keadaan suci dengan menggunakan media atau alat toharo sesuai ketentuan syariat. Nah, ini Bapak-bapak Ibu, jadi toharo itu fungsinya untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu benar-benar dalam keadaan bersih. Maka sekali lagi toharo itu menjadi sangat penting. Karena tadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang kalau dia tidak bertoharo. Mungkin dia bertoharo, tapi toharonya ternyata
keliru, ternyata salah. Kalau toharohnya salah berarti sama dengan tidak bertoharoh. Maka efeknya ya sholatnya nanti tidak diterima juga. Padahal sholat itu ibadah yang paling utama, ibadah yang mula-mula besok dihisab oleh Allah kan sholat. Nah kalau sholatnya ternyata toharohnya nggak benar, ya jadi nggak diterima nantinya. Jadi problemnya di situ. Jadi toharoh itu perbuatan untuk mengangkat, membersihkan, membebaskan diri seseorang dari sesuatu yang dapat mencegah sahnya ibadah berupa hadas, keadaan, ataupun najis, benda yang menempel di badan, pakaian, ataupun tempat ibadah. Jadi kalau hadas itu keadaan, kalau najis itu ada wujudnya, ada bendanya. Maka kalau membersihkan najis, ya bendanya itu harus dihilangkan. Ya, benda najisnya harus dihilangkan. Nah, benda najis itu atau benda itu najis bisa dikatakan najis bila memang ya memenuhi beberapa unsur. Nanti ketika kita bicara tentang najis, ada baunya, ada warnanya, ada rasanya. Ini jadinya dari nanti ngerawas akan najis kan. Jadi ada rasanya juga, bau, warna. Ya. Nah ini yang disebut dengan toharoh. Nah jenis toharoh bapak-bapak ibu-ibu itu ada dua macam. Toharoh tadi bersuci, membersihkan tadi, mengangkat hadas ataupun najis tadi itu ada dua macam. Yang pertama toharoh ma'nawiyah. Apa toharoh ma'nawiyah itu? Toharoh qalbu, toharoh hati, membersihkan hati kita, qalbu kita dari kemusyrikan, dari kemaksiatan, ya, agar tauhidullah-nya tetap murni, tetap salim, tidak terkotori, tidak terkontaminasi, dan ya, hati kita juga tidak kotor, tidak keruh karena banyak melakukan maksiat. Nah ini qalbu hati. Toharoh ini lebih penting, lebih utama daripada toharoh badan nanti, toharoh hisiah. Mengapa? Karena toharoh badan, toharoh hisiah tidak mungkin akan terlaksana jika di dalam hati seseorang itu masih ada kemusyrikan, masih ada kefasikan atau kemaksiatan. Makanya Allah mengingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 28 ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Qalbunya, hatinya. Tidak kemudian kalau kita ketemu orang musyrik, kamu najis, jangan dekat-dekat aku, ya, kotor najis, tapi hatinya. Sehingga kita ya tetap boleh aja bergaul dengan mereka. Tapi kalau sudah berbicara tentang keyakinan, tentang akidah, nah itu yang harus kita hindari. Jangan malah ikut nimbrung. Sudah tahu orang musyrik itu najis, melakukan sebuah kemusyrikan, malah kita ikut-ikutan nimbrung di dalamnya. Nah, jadi nanti ikut ya najis juga nanti hatinya. Ini bapak-bapak ibu. Ini yang dulu pernah dipegang oleh orang yang pahamnya ekstrim gitu ya, mengatakan karena orang musyrik itu najis, terus dia tidak mau bergaul dengan orang-orang musyrik. Termasuk orang musyrik itu ya orang yang kemarin memperingati hari Paskah itu kan bukan musyrik kan di sini. Nah bapak-bapak ibu, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-41 Allah juga berfirman, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah
tidak hendak mensucikan. Nah, itu biro bulu baru tidak hendak mensucikan hati mereka, sehingga hati mereka itu tetap kotor, tetap keruh, banyak kemaksiatan, banyak dosa, banyak kefasikan, banyak kemusyrikan. Maka Allah menyatakan ya, mereka akan memperoleh kehinaan, baik itu di dunia, lahum fid dunya khizyun walau fil akhirah. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan, di akhirat mereka akan mendapatkan azabun nanti siksa yang sangat besar. Nah, oleh karena itu wajib bagi seorang muslim yang berakal ya, untuk selalu mensucikan dirinya dari kemusyrikan, mensucikan dirinya dari keraguan dengan cara yang ikhlas, bertauhid yang murni dan yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wajib atasnya untuk mensucikan diri dan hatinya dari kotoran-kotoran kemaksiatan, kedengkian, kebencian, dendam, bohong, takabur, ujub, riya, sum'ah, bakhil, macam-macam. Itu penyakit-penyakit hati semua yang menyebabkan nanti hati menjadi kotor, maka harus dibersihkan. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Ya, cara membersihkannya dengan cara kita memperteguh keimanan, memperteguh ketauhidan, banyak berzikir kepada Allah, ya, taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan. Nah, itu toharo yang pertama, toharo maknawiyah. Toharo yang kedua disebut dengan istilah toharo hissiyah atau toharo badaniyah. Kalau tadi kolbunya, rohaninya yang dibersihkan, yang disucikan, yang ditoharoi. Nah, sekarang badaniyah, ya, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis. Ya, dan ini adalah bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan toharo badaniyah dari hadas dengan wudu dan mandi. Jadi syariat toharo badaniyah itu wudu dan mandi. Kalau tidak bisa wudu dan mandi, ya, karena medianya tidak ada, maka penggantinya yaitu tayamum, bertoharo dengan tanah atau debu. Sementara pembersihan terhadap najis dan kotoran ini berupa istinja, ya, ada istinja, ada istismar, ya, yaitu membersihkan pakaian, membersihkan badan dari najis dan juga tempat ibadah. Nah, membersihkan badan tadi bisa termasuk istinja tadi. Istinja itu bahasa kita kami dicebok, nah, atau membersihkan istismar, yaitu membersihkan habis buang air besar, karena tidak ada air, adanya hanya batu, itu maka menggunakan batu. Nah, di dalam hadis tadi disebutkan atau wulu syatrul iman. Jenis toharo hissiyah kemudian dibagi menjadi dua macam, yaitu kalau toharo dari hadas, membersihkan diri dari hadas kecil, dan juga hadas besar, atau dengan pengganti keduanya yaitu tayamum. Toharo dari kubus. Kubus itu najis, kotor. Makanya kalau kita masuk ke dalam kamar mandi, kita diajari untuk berdoa apa? Doanya Bapak Ibu masih ingat? Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal khobais. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari kubusi wal khobais, jadi kotoran-kotoran tadi, hal-hal yang kotor dari najis. Sehingga dengan cara kita membersihkan
badan kita dari najis tadi itu, nanti badan kita menjadi bersih. Dalam kaitannya dengan membersihkan najis ini nanti memang ada beberapa hal Bapak Ibu. Kalau di bagian terakhir nanti akan ada pembahasan tentang membersihkan najis, ya khususnya yang ada di dalam badan kita. Khususnya juga tadi kalau kita habis buang air besar ataupun buang air kecil. Nah sekarang kita ke media alat toharo. Media atau alat toharo. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yuwashshikumul nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Bapak Ibu, ada yang menarik nanti di ayat ini. Kalau Bapak Ibu baca ya, kitab tafsirnya, apa Allah menyatakan, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk, yuwashshikumul nu'asa, ya, menjadikan kita ngantuk sebagai suatu penentram daripadanya. Jadi ngantuk itu ternyata penentram. Jadi kalau ada orang ngantuk itu jangan itu memang wah capek, ya gimana lagi gitu loh. Jangan diganggu, biarkan aja. Saya pas ngajar ada mahasiswa kok ngantuk gitu, kalau teman-temannya pada ini biarkan aja, dia itu lagi capek gitu. Nanti kalau sudah hilang capeknya itu kan biarkan ganggu. Jadi ngantuk itu beda dengan tidur. Nu'as itu beda dengan naum. Kalau nu'as itu sebentar aja, ya ngantuk serius gitu. Apalagi pas naik motor kok ngantuk, nah itu kan kaget itu kan, itu hilang. Kalau sudah kaget itu udah hilang. Asalkan kagetnya tidak menabrak sebenarnya. Kalau menabrak itu nanti tiba-tiba sadar udah di rumah sakit gitu. Tapi kalau naum, nah itu tidur ya, lama gitu. Nah, ini kan ngantuk itu sebagai satu penentram daripada. Kemudian wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan kepadamu hujan air, ya. Jadi air dari langit, air maksudnya hujan, ya, dari langit. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, ya, untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Bapak-bapak ibu sudah pernah bersuci dengan air hujan? Jarang, malah air hujannya dibuang-buang gitu ya. Kecuali di Gunung Kidul ya. Dulu Gunung Kidul itu kan terkenal gitu ya. Air hujan itu ditampung sampai ya, satu tangki besar gitu, terus dimanfaatkan untuk minum, untuk cuci, untuk bersuci. Ternyata air hujan itu berfungsi untuk bertoharo. Kita taruhnya pakai air sumur, air tanah. Ya, meskipun air tanah itu juga dari hujan juga, gitu kan, tersimpan. Air tanah tersimpan, kemudian jadi. Tapi intinya Allah menurunkan air itu untuk liyutahhirakum bihi. Bahkan ini Bapak Ibu, wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Air hujan itu juga bisa menghilangkan kalian dari gangguan-gangguan setan. Makanya kalau anak-anak kita itu hujan-hujanan, orang usah dikhawatirkan pada meriang. Karena naik hujan-hujan, itu hujan-hujan malah meriang. Justru dengan berhujan-hujan itu anak itu malah menjadi kebal. Bahwa itu generasi saya itu dulu kan generasi hujan-hujan. Karena hujan itu apa di sekolah, hujan yang hujan-hujan ya. Nah sekarang itu hujan-hujan sedikit aja sudah nggak boleh sama orang tuanya, dikoreksi jangan hujan-hujan nanti bahaya airnya. Ini enggak, padahal
air hujan itu manfaatnya luar biasa. Bahkan ini bisa dikatakan ya bisa bisa mengusir, menghilangkan gangguan-gangguan setan. Bagaimana cara menghilangkan gangguan setan itu? Setannya disiram baru banyu. Ya, yang setannya jin orangnya kok, yang setannya menungso yang kan sholat. Dan juga waliyan beto ala kulu itu juga untuk menguatkan hatimu, wayusab kita dingin akdam, dan memperteguh dengannya telapak hati. Bapak Ibu, air hujan itu bisa dipakai untuk terapi kesehatan, itu luar biasa. Air hujan itu kalau masih murni, artinya kalau air hujan itu murni Bapak Ibu, ketika hujan Bapak Ibu tampung di baskom. Baskom itu banyak yang di dhuwur gedeng, masuk ke baskom sampai penuh, jangan dibuang kayak ini. Ya, simpan di kulkas yang lebih dingin. Itu tidak perlu dimasak, itu langsung diminum. Kalau orang zaman dulu dimasukkan kendi, hujan masukkan ke kendi atau dimasukkan ke apa itu gentong gitu ya, disimpan. Nah, nanti dimasuk. Itu tanpa dimasak itu. Tanpa dimasak air hujan itu. Oh, ternyata partikelnya itu luar biasa air hujan. Nah, cuma kita karena ya tadi itu air hujan dianggap kotor, ya karena pakai genteng bisa. Kalau ada ya jangan bisa di genteng dulu, genteng. Karena ini tidak di gentengnya kotor ya, nanti banyak kotorannya. Tapi kalau ya di atas genteng dia ditampung langsung. Seger rasanya. Mineral-mineralnya, partikel-partikelnya itu ternyata sangat higienis, bahkan sangat sehat. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti ya mencoba menampung air hujan. Nah, ini hujan ini satu kelas. Nah, berlandaskan pada ayat di atas dapat dipahami bahwa alat atau media untuk bertoharoh yang utama adalah air. Jadi alat untuk bertoharoh, bersuci, media atau yang digunakan untuk bersuci yang paling utama itu adalah air. Nah, air itu bisa bermacam-macam. Air, tapi air itu macam-macam. Satu, air sumur. Selain air hujan tadi, air sumur atau sumber, gitu ada. Kemudian ada air sungai. Selokan itu kata minum tidak isi di minum air sungai. Kemudian air hujan tadi. Kemudian air laut. Air laut itu suci, bisa digunakan untuk bertoharoh, tapi jangan digunakan untuk masak. Pahit katanya. Saya dulu pernah waktu muda itu camping di pantai, masak indomie pakai air laut. Setelah dimakan rasanya ya jadi dimakan akhirnya, kenapa pahit. Salahnya pakai air laut kan. Jadi air laut itu bisa digunakan untuk bertoharoh. Kemudian air embun, ya embun meskipun sedikit ya, embun di rumputan atau di pepohonan, di daun-daunan, itu bisa dipakai untuk bertoharoh. Kemudian air es, salju, ya, boleh. Wah, dingin atau ada air es itu. Kalau buat ya apa-apa. Jadi yang utama ini. Nah, nanti pembagian air itu macam-macam gitu. Jadi kita tidak membahas pembagian air, tapi artinya air itu ada macam-macam jenisnya. Nah, nanti apa itu sifatnya air itu memang macam-macam, tapi kita tidak ke sana. Nah, yang kedua, media yang kedua yaitu debu atau tanah. Ya, jadi debu atau tanah
itu bisa digunakan untuk bertoharoh. Sehingga Rasulullah SAW itu bersabda seperti yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah, "Utitu khamsal lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Ya, kata Rasulullah, diberikan keutamaan, 5 keutamaan oleh Allah kepadaku yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi selain sebelum diriku. Nah, apa 5 yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu? Yang pertama, nusiltu birrubi nasirota syahrin. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka dari jarak sebulan perjalanan. Jadi mereka itu jarak perjalanan sebulan itu aja mereka sudah takut. Mendengar nama Rasulullah, yang Rasulullah itu perjalanannya masih 1 bulan, itu aja sudah ketakutan. Apa kasusnya ini? Kasus perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu perang yang tidak jadi perang tapi tidak jadi perang. Karena ketika itu setelah Rasulullah itu berhasil menaklukkan kota Mekah, ya kekuatan umat Islam itu tersebar ke seantero dunia, termasuk tersebar sampai ke Romawi. Nah, orang-orang Romawi, kerajaan Romawi merasa tersaingi. Wah, ini kok ono musuhannya ini Persia wis iso tak kalahke. Wah, saiki muncul kekuatan baru. Maka orang-orang Romawi menghimpun kekuatan mereka. Ya, terhimpun ketika itu 200.000 kekuatan. Jadi orang Romawi himpun dari Romawi sampai ke Syam itu 200.000. Rasulullah mendengar orang-orang Romawi itu ya menghimpun kekuatan. Rasulullah nggak mau tinggal diam. Maka Rasulullah itu juga memobilisasi kekuatan umat Islam. Maka nanti kasus perang Tabuk itu yang diceritakan di surat At-Taubah itu menarik sekali. Ceritanya luar biasa di perang Tabuk itu, termasuk cerita tentang masjid Nihor dan sebagainya. Nah, Rasulullah bisa menghimpun 20.000 pasukan. Sing ngomong 200.000, sing ini 20.000. Berangkat Rasulullah dari Madinah menuju ke Tabuk. Ternyata orang-orang Romawi mendengar gerakan pasukan Rasulullah yang sangat luar biasa ini ketakutan, padahal jumlah mereka lebih banyak. Mereka ketakutan. Akhirnya mereka tidak jadi menuju ke Tabuk, balik ke Romawi. Wah, seperang kamu balik. Padahal Rasulullah itu baru berangkat gitu. Sehingga ketika Rasulullah sampai di Tabuk, ditangkani nanti 5 dino, 6 dino, kok orang muncul itu Romawi. Ternyata setelah diteliti udah gak ada. Oh, ternyata mereka kembali tidak jadi menghadapi Rasulullah. Jadi baru 1 bulan perjalanan aja itu sudah musuh itu sudah ketakutan. Itu yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kemudian baju ilat lil ardu masjidan wa tahuron. Dan Allah memberikan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan tanahnya untuk bersuci. Makanya ya, maka Rasulullah menyatakan, maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu sholat adalah ia sholat di mana saja ini. Maksudnya di mana saja dia sholat selama itu di atas muka bumi, ya itu tetap apresiasi oleh Allah. Nah, ada yang kemudian iseng atau menggelitik gitu. Nah, bagaimana kalau di bulan Pak? Sholat mau bukan? Kalau di bulan, ya belum lagi nanti kalau di Maret. Ini kan orang Amerika itu sudah mulai merancang pelesir rekreasi itu bukan tentang lamaku, bukan tentang kewaran Kusumo yang rekreasinya mau ke bulan. Ininya nasi gede boleh.
bulan. Jadi kumpulin di. Jadi Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat sholat dan tanahnya bisa digunakan untuk bersuci. Maka debu atau tanah itu menjadi media alat untuk bertoharoh. Bahkan ada penelitian yang menarik, ternyata partikel debu yang bersih itu ternyata ya sangat efektif untuk membersihkan noda-noda kotoran, bahkan bisa menghilangkan bakteri. Bau yang tidak enak itu bisa dihilangkan dengan debu. Kalau ibu-ibu nggak percaya, kalau punya ayam, kalau pas ayamnya itu nelek lencong nih kok, wanggune lah, utawa apa-apa nelek kucing, ini wanggune itu. Jaringan gembok, dia terus bau, coba dibersihkan dengan tanah debu. Nggak usah pakai air, digosok-gosok pakai debu, nanti bau itu hilang. Makanya kenapa ketika ya kita terkena najis kubolado, kok ketika membersihkan itu oleh Rasulullah diharuskan bagian akhir dari mencucinya itu diberi campuran debu, supaya virus yang ada di air liur anjing itu, virus rabies itu bisa ternetralisir dan hilang. Jadi luar biasa ternyata ini. Nah, ini diteliti oleh ya, peneliti itu ternyata betul. Berarti ajaran Islam dulu itu sangat luar biasa. Tapi hal seperti itu aja dipahami. Nah ini. Nah selain itu Bapak Ibu, selain kedua alat atau media untuk bertoharoh itu, dalam beberapa riwayat juga disebutkan bolehnya kita bertoharoh atau beristinja untuk menghilangkan najis. Ya kalau untuk berwudu atau mandi ya dia udah berdua aja tadi dengan menggunakan batu persegi minimal segi 3. Tidak harus segitiga, tapi minimal segi 3. Tidak ada segi 2 itu, tidak ada. Yang segi 2 itu garis. Segi 2 tidak ada. Segi 3 juga tidak boleh yang bulat. Jadi harus bersegi. Segi 3, segi 4, segi 5 dan sebagainya. Yang ada sudutnya, satunya harus ada sudutnya. Yang kedua daun, boleh juga membersihkan pakai daun. Tapi hati-hati, di daun itu ada yang menyebabkan gagal. Kalau salah daun jadi menyebabkan habis di istilah pakai daun jadi gagal. Nomor ini daun sing pakai gagal bingung. Bahaya. Nah yang ketiga kertas. Kertas juga boleh dipakai untuk istinja, untuk membersihkan najis. Cuma kalau kertas kan kadang ya kurang bersih. Nah yang keempat tisu kering. Tidak boleh tisu basah. Tisu basah masih menjadi perdebatan, boleh dan tidaknya. Justru yang boleh itu tisu kering. Jadi tisu kering. Karena tisu basah nanti menyebabkan benda najisnya itu menjadi semakin kemana-mana. Nah itu yang menjadi problem ini. Sehingga tisu basah itu kadang masih diperdebatkan. Nah ini adalah media-media yang bisa digunakan untuk bertoharoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Karena udah mau jam 9. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya kira untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bab pengantar toharoh sampai pada media alat untuk bertoharoh. Konblok itu batu nggak? Ya? Konblok itu batu nggak? Konblok itu bukan batu. Tapi ada yang memang berpendapat yang dimaksud dengan
batu itu sebenarnya simbol bagian dari benda yang keras. Maka kayu itu juga dikatakan boleh selama kayu itu persegi. Jadi batu itu nanti di pembahasan batu itu yang ketika istinja batu. Kenapa kok batu? Karena batu itu adalah benda yang keras, sehingga benda yang keras itu bisa dipakai untuk beristinja. Jadi kalimat istijmar itu ternyata istijmar itu artinya benda yang keras, tidak hanya batu. Nah maka daun, kertas, tisu kering itu kan ya benda yang keras, tidak yang lembek. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga nanti ketika kita bahas masalah istinja di kamar mandi modern, sekarang kan bapak ibu kalau masuk ke stasiun, masuk ke bandara, ke hotel, ke rumah sakit, itu sudah tidak mendapati banyak air, sehingga ada yang bingung, ini lama air akhirnya bawa aqua. Terus bawa aqua tunjuk TV, padahal boleh pakai itu. Cuma awalnya TV ini orang yang banyu untuk bahkan ada yang sampai berpendapat ketika kemarin di UI kita bahas tentang ini sama orang itu bahwa beristinja dengan tisu itu kita menganggap itu adalah ajarannya orang barat, gitu. Wah ini tradisi ini orang barat nih, ini Islam kan nganggo banyu. Ternyata Rasulullah itu pernah pakai batu. Nah pertanyaannya, Pak, ketika Rasulullah itu pakai batu, apa ada air? Ada. Jadi Rasulullah itu memang pernah beristinja pakai air, pernah juga pakai batu. Artinya berarti pakai air itu boleh, yang utama tadi pakai batu pun juga boleh. Nah, kalau pakai batu boleh, pakai tisu pun juga boleh. Prinsipnya ketika istinja itu benda najisnya tadi itu hilang, baik itu warnanya maupun baunya. Nah, yang paling susah, paling enak menghilangkan itu kan pakai air. Nah, pakai batu, kotorannya melonto-melonto sih apa? Nek kotorannya jebret itu, susah ini. Makanya ya harus dilihat dari situ. Jadi konteks isu itu boleh seperti apa? Yang penting tadi prinsipnya di dalam beristinja itu benda najisnya itu tidak. Karena tadi arti atau istinja itu menghilangkan benda najis. Najis hilang, ya wis tahu kok. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu bisa masih ada. Tanya tidak dengan ini terkait dengan sholat asar. Di dalam hadis itu ada diangkatnya imam